Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Riwayat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kajian tentang lakukan amalan ini jika ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalimat husnul khotimah berasal dari bahasa Arab yang artinya akhir yang baik. Maksudnya adalah sebuah kematian yang berakhir dalam kondisi yang baik, alias diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat muslim, tidak sedikit yang menginginkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Namun, tidak sedikit juga yang enggan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah agar mendapatkan itu semua. Terkait hal ini, ada beberapa amalan yang dapat membantu seseorang agar dapat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi amalan tersebut bukannya hanya sekedar dari perbuatan saja, melainkan juga lahir rasa ikhlas dari hati. Berikut 7 amalan yang dapat dilakukan agar kelak dapat wafat dengan kondisi husnul khotimah. Yang pertama, bertaubat. Karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan, maka hendaknya senantiasa berdoa setiap saat. Jangan sampai ajal mendahului sementara taubat belum dilakukan dengan sempurna. Mohonlah ampun untuk setiap dosa, baik yang disengaja ataupun yang tidak. Karena terkadang ada rasa ketidaksadaran setelah melakukan dosa. Dalam hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di siang maupun malam, dan aku Maha Pengampun dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, menjauhi kekafiran. Setelah bertobat, hendaknya menjauhi kekafiran, sehingga setiap amalan baik yang diperbuat tidak sia-sia. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 91 yang memiliki arti, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menembus dirinya dengan emas yang sebanyak itu. Quran surat Ali Imran 91. Yang ketiga, ikhlaskan amal. Sama halnya dengan kekafiran, ketika dalam berbuat baik tidak dengan hati yang ikhlas, maka apapun yang dilakukan juga sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang yang melakukan amal soleh sebatas dalam pandangan manusia agar ingin dilihat manusia pun, dan sesungguhnya ia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hanya amal ikhlas yang dapat balasan
meski seseorang telah bersusah payah melakukan banyak kebaikan. Tetapi jika ada perasaan riya dan sum'ah, maka pahala yang hendaknya didapat akan hangus dan akan menjadi penyesalan saat kematian datang. Yang keempat, amalan rutin meski sedikit. Ada pepatah yang mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ternyata besar adanya jika kita beramal baik secara rutin, meskipun hanya sedikit-sedikit, maka juga akan menjadi ladang pahala yang besar. Sebagai umat muslim tidak perlu berhayal akan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau berbuat baik saja masih hitung-hitungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang berkesinambungan meskipun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, hindari perbuatan zalim. Sebagai sesama makhluk Allah, hendaklah saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi. Upayakan tercipta lingkungan yang saling membantu tanpa ada yang merasa terzalimi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah terhadap doa orang-orang yang zalim, karena tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Hadis riwayat Muslim. Dapat dibayangkan jika seseorang yang pernah dizalimi kemudian mengadahkan tangannya dan berdoa agar kita mati dalam kondisi su'ul khotimah. Na'udzubillahi min zalik. Yang keenam, selalu mengingat kematian. Sebenarnya kematian sangat dekat sekali pada seseorang. Kematian pasti adanya. Jika seseorang selalu mengingat mati, seseorang akan makin giat beramal agar meraih husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui umur tersebut. Yang ketujuh, berdoa memohon husnul khotimah. Setelah semua amalan tersebut dilakukan, maka selanjutnya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mencapai pada wafat dalam keadaan husnul khotimah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa limu'minin. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Quran Surat Nuh ayat 28. Doa yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur yang berakhirnya. Sebaik-baik amalku adalah amal-amalnya penutupannya. Dan sebaik-baik hariku adalah hari saat aku menghadapmu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi, lakukan amalan ini jika ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat beriman, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.